Oke, selamat datang kembali di ruang dengar Pojok Kongo, Pojok Kopi dan Ngobrol ya. Setelah sekian lama, mungkin sudah 6 bulan tidak ada upload konten podcast. Akhirnya kembali lagi upload konten terbaru episode kelima. Tapi di episode kelima ini ada yang spesial. Kedatangan seorang guest star. Mungkin kita sebut guest aja karena dia bukan star ya. Karena orangnya ini sering sekali diejek, dihina. Sedih sekali saya. Sedih sekali. Jadi sudah kedatangan, bisa dibilang ini adalah teman, bukan saja teman tapi dia juga mentor de segala hal. Karena di segala hal ini dia ini sering ngebacot yang sangat-sangat berkelas. Sudah hadir di ruang dengar Pojok Kongo ada Yaski Afisena. Halo. Oke, selamat malam Bapak Yaski. Malam. Oke. Malam Sehat-sehat minggu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Di tengah pandemi ini masih lari-lari? Sendirian aja, Pak. Oh, sendirian ya? Sendirian aja, Pak. Oh, nggak bareng teman-teman. Nggak bisa, Pak. Kita nunggu protokol kesehatan. Nanti denda 250.000 mau, Pak? Oh, aduh. Susah, Iya, Pak. Susah. 250.000. Nah, buat yang belum tahu kalau saya sama Yaski ini sudah lama kenal dari 2015 ya, Sen? Masa, Pan? Iya. Kayaknya baru 2 bulan. Enggak. Gue udah kenal sama lu 2015 deh. Iya, 2014 2015. Ya, 2014 akhir. Dulu Yaski itu culun. Iya, kan anak olimpiade, Bro. Oh, yoi. Iya. Anak olimpiade tapi kemampuan larinya wah jangan ditanya. Iya. Kalah gua. Ya kan? Olimpiade yang otak sama olimpiade olahraga. Jadi Aha. dua-duanya olimpiade, Bro. Kan Yoi. olimpiade dua-duanya, Bro. Yoi. Berarti olimpiade catur ya. Itu kan otak sama olahraga. Otak dan olahraga. Kayak Iya. gitulah. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topik nih. Kemarin itu kalau nggak salah di 2019 ya. 2019 itu pergi ke Malaysia. Siap, ya benar. Pergi ke Malaysia. Padahal saat itu tuh Yaski lagi ada di pekerjaan yang sangat-sangat wah istilahnya menjamin sekali lah hidup. Iya. Nah, bisa diceritain nggak tuh ke Malaysia tuh dalam rangka apa? Gimana ceritanya di sana tuh? Oke, yang ke Malaysia itu sebenarnya kayak beasiswa ya. Jadi itu ada kompetisi kayak gitu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Jadi dia tuh kayak cari perwakilan pemuda yang memang bisa dikirim untuk jadi delegasi bangsa dan negara. Jadi kita tuh kayak tugasnya kurang lebih kayak diplomat. Oh. Tapi tidak dibawahi oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kayak diselenggarakan oleh Kemenpora karena pemuda ya, karena pemuda, tapi dibantu uruskan dengan Kemenlu. Jadi kayak kita beasiswa itu kayak kurang lebih seperti bukan pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar kan benar-benar usia pelajar. Iya, betul. Nah, kalau ini pemuda itu usianya di angka 18 tahun sampai 35. Oh. Tapi nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah ya? Ya karena kalau misalnya di rentang umur segitu tapi udah nikah nggak bisa dibilang statusnya pemuda. Oh. Nah, jadi itu persyaratan iya. awalnya. Nah, kemarin itu Kemenpora nyari itu. Terus dibikin kompetisi seluruh Kalimantan Selatan. Sebenarnya per provinsi itu ada. Oh, gitu. Ya, per provinsi itu ada. Yeah. Kebetulan kan karena kita di Kalimantan Selatan nih. Iya, benar. Nah, jadi aku tuh bersaing juga sama beberapa, mungkin kayaknya hampir ribuan deh. Kayaknya Ribuan satu kalsel tuh. Iya, satu kalsel karena pemuda masing kan kita punya 13 kabupaten. Oh iya benar. 13 kabupaten itu biasanya ngirimin pasangan-pasangan yang dia andalkan gitu. Oke. Kebetulan aku itu bukan yang dikirimkan dari kota Madya Banjarbaru, bukan. Jadi aku tuh orang yang jalur independen. Oh, oke. Yang daftar, Mas ada selebaran nggak? Oh iya. Kayak begitu. Iya. Nah, jadi aku ikut itu. Ya itu jadi kayak akhirnya ternyata singkat cerita gue menang. Wih. Ya gue menang Pak. Gue menang juara 1 terhadap itu, akhirnya diberangkatkan untuk menjadi perwakilan Kalimantan Selatan menuju ke negara tetangga. Oh gitu. Programnya Malaysia. Indonesia Malaysia kayak gitu. Hubungan bilateralnya. Iya. Udah akhirnya ada tercantum tanggalnya gue berangkat kapan, macam-macam. Gue prepare ya akhirnya gue berangkat. Oh gitu. Kayak gitu. Dan pada saat lu ngikut gitu tuh sebenarnya lu lagi di pekerjaan yang ya bisa dibilang
ini banget ya. Dan kalau menurut gue sih lu keluar dari kerjaan itu tuh kayak wah gila nih orang nih. Iya. Gimana ya? Ya bener sih, waktu 2019 tuh gue udah kerja kan dari tahun 2016 awal. Jadi dari 2016 awal terus sampai 2015 akhir. Terus habis itu gue memutuskan 2019 buat live pekerjaan itu. Gue kerja di salah satu swasta energi. Ya, nggak usah disebut lah ya. Ya, swasta energi yang memang kalau untuk provinsi ini cukup kompeten Ya. dan namanya sangat besar gitu. Iya. Dan gue udah dapat posisi yang lumayan enak juga di kantor. Iya. Bukan menjadi junior staff tapi udah yang bagian atas. Oh iya. Ya, tapi singkat cerita karena gue keterima yang beasiswa tadi Pan, ya kan harus ada pilihan A dan pilihan B. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya setelah berpikir secara matang, sebijaknya, terus habis itu ngobrol juga sama orang tua, ya akhirnya gue mutusin untuk ngambil yang beasiswa. Oke. Dan gue akhirnya left dari kantor yang gue lulus kuliah langsung gue kerja di sana. Gitu. Ya, kalau gue lihat sih kayak kapan lagi gitu kan ya kesempatan ini, Yes. artinya kayak menjalin hubungan dua negara gitu dengan kultur yang kurang lebih hampir sama ya. Iya benar. Kulturnya kurang lebih sama. Nah, ke Malaysianya. Nah, di Malaysia tuh ngapain aja gitu? Oke, kegiatan di Malaysia berarti ya? Iya, kegiatan di Malaysia tuh. Kegiatan di Malaysia tuh benar-benar kayak diplomat. Jadi diplomat itu kan mempertemukan kedua belah pihak negara. Jadi yang pasti kunjungan pertama gue tuh ke KBRI. Oh iya. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Terus gue ketemu sama pekerja-pekerja orang Indo lah di sono. Ya memang harus stay kan, karena KBRI jagain KBRI di sana. Terus kita nanyain gimana orang-orang Indo yang memang kerja sebagai sebagai tenaga pekerja ya sebagai TKI lah ibaratnya, tenaga kerja Indonesia yang berada di sana. Itu gimana kan prosesnya mereka, keamanannya mereka, apa-apa. Terus habis itu hubungan antara Malaysia sama Indonesia ini dalam bidang apa aja banyak kan Pak? Oh iya benar. Kayak kita jual beli trading misalnya kayak komoditi kelapa sawit. Nah itu tuh masuk juga di dalam pembahasan. Oh gitu. Ya beberapa lah kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang ya memang hubungan antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Tidak sebatas manusia aja, misalnya kayak hubungan antar gimana nih keadaan TKI kita, atau enggak sebaliknya orang tenaga kerja Malaysia ada yang di Indonesia. Iya benar. Tapi lebih ke arah yang kayak tukar-tukaran. Ya kita tradingnya apa nih? Siapa tahu minyak, siapa tahu listrik dan macam-macam dan lain-lain. Nah kita mostly bahas itu ke KBRI, terus habis itu ke Kementerian Belia dan Sukan. Belia dan Sukan itu pemuda dan olahraga. Bahasa Melayu. Jadi belia itu pemuda, Sukan itu olahraga. Oh, Sukan itu olahraga. Sukan itu olahraga. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga sama kayak punyanya kita Kemenpora. Cuman mereka bahasa Melayu. Jadi attending di sana kebetulan juga menterinya Malaysia yang pemuda dan olahraganya itu menteri termuda di dunia. Menteri termuda di dunia. Berapa tahun? Waktu itu dilantik dia umur 25 tahun. Jadi dia waktu udah lulus kuliah kalau nggak salah dia langsung kepilih, dia langsung diambil sama Perdana Menterinya Mahathir Mohamad. Itu langsung buat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kayak waktu pas kita attending di sana tuh umurnya kurang lebih kayak gue Pan. Oh iya Pan. Jadi kayak gue tuh ketemu sama orangnya seumuran tapi pangkatnya udah beda. Dia udah emang sih secemerlang itu. Terus habis itu kita datang ke parlemennya Malaysia. Iya. Terus ada mereka di sana tuh mereka kan sistemnya bukan kayak kita ya Pan ya. Iya benar. Kita kan presidentil. Jadi ada presiden sama wakil presiden. Kalau mereka di sana kan masih sistem monarki, kerajaan. Iya benar. Ada raja-rajanya, terus tapi yang jalanin negara tuh perdana menteri. Jadi kalau mereka tuh sistemnya ada parlementer kayak kita DPR. Cuman dari Kementerian Belia dan Sukan tadi Pak, itu mereka tuh bikin parlementer khusus pemuda. Jadi akhirnya kayak ada mini DPR. Iya. Suaranya mereka kalau pas lagi rapat itu bahas-bahas yang ya masalah-masalah kekinian. Ya maksudnya kekinian itu kan kalau yang orang-orang baby boomers ya, yang orang-orang generasi agak di atas. Bahasa kan kaku ya Pan ya. Benar. Ekonomi, terus habis itu minyak lah, apalah dan kayak gitu. Nah, kalau mereka nih bahas itu juga tapi kayak careness-nya mereka tentang climate change. Iya. Kalau ya teman-teman lu yang dengerin podcast sama lu juga tahu tentang kayak SDGs.
SDGs itu kayak projectnya dari United Nation. Aha. Ada poin-poin apa aja yang mesti beberapa negara tuh fokuskan untuk perkembangan. Oke. Jadi kayak poverty, kemiskinan, terus climate change, perubahan cuaca. Nah itu dibahas banget tuh di parlementer muda Malaysia. Nah, tapi itu parlementernya di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh. Jadi iya, tugasnya si Menteri Termuda tadi Syed Saddiq yang untuk menampung suara. Kemudian waktu pas rapat besarnya nanti sesama Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain, nanti aspirasi anak-anak yang tadi dimasukin ke dalam itunya. Oh, jadi nanti pas udah kayak rapat gede kayak gitu kan ya. Jadi yang umurnya sudah di atas 25 gitu, terus yang masih 25 gitu. Jadi kayak kita dengerin nih suara-suara mereka kayak gimana kayak gitu kan. Benar. Dan itu kan masing-masing kayak kita juga Pan, kita punya 34 provinsi ya. 34 provinsi. Iya, 34. Nah. 34. Nah, mereka tuh juga punya beberapa wilayah kan, kayak provinsi kayak kita. Nah, itu ada perwakilannya. Jadi misalnya di satu provinsi itu ada 10 yang berangkat. Jadi parlemen itu gitu. Oke. Jadi mewakili masing-masing wilayah wilayah kerajaannya. Oh, iya. Kayak gitu. Kayak ya setiap kerajaan mana gitu kan. Yes. Mereka kan masih monarki. Kalau kita kan karena presidensial udah provinsi. Iya, benar. Nah, itu kan istilahnya kegiatan yang ya diplomatik kan ya. Yes, gitu. kurang lebih kayak Kebudayaannya ada juga nggak? Ada dong. Kebudayaannya. Jadi kebudayaannya itu kita memang visitingnya ke museum ya. Ada museum-museum tertentu yang memang memperlihatkan mereka tuh punya batik. Mereka punya batik. Dan kita juga punya batik. Mostly kan kalau misalnya di berita-berita kita tuh kayak emosian gitu cuy. Iya benar cuy. Iya kayak gini loh anggapannya itu kayak misalnya, oh ini batik punya Indonesia nih. Nah apa Malaysia yang punya? Gitu. Tapi kalau posisi gue sekarang waktu itu, gue nggak mungkin dong kayak netizen julid. Iya benar juga. Nggak mungkin dong. Apaan nih? Apaan nih? Dia punya Indo nih, nggak mungkin. Iya benar. Karena lambang persahabatan tuh lagi di tangan gue. Iya. Gitu. Karena gue adalah penghubung persahabatan dua negara. Kayak gitu loh. Jadi memang pas kita lihat kita tuh lebih dijelasin. Namanya kita satu kultur ya Van. Terus budaya Melayunya masih kental juga berdua. Jadi hal-hal yang kayak gitu irisannya sama. Kita harus punya toleransi yang besar. Toleransinya itu adalah bukan mengklaim. Ini punya gue. Biasanya kan batik itu karena motif. Yes. Jadi ada motif-motif tertentu. Oke lah yang memang punya Indonesia khususnya wilayah Jawa mungkin ya batiknya terkenal. Punya Malaysia juga batiknya ada dengan motif tertentunya mereka gitu. Jadi kayak sebelum lu emosian dulu nih lihat si batik, lu harus tahu dulu sejarahnya gitu. Jadi lu harus ngerti apa sih bedanya sama batik Indo. Nah itu yang lebih penting gitu. Jadi kayak ya mostly kalau pertukaran kulturnya tuh kayak gitu. Bahasa kan juga bahasa Melayu di sana, Bang. Iya benar. Kurang lebih kayak Indonesia juga lah. Tak cakep kau. Cakep kayak Upin Ipin lah. Iya. Nah, bener-bener kayak gitu. Nah, jadi nih informasi juga buat teman-teman yang dengerin ya, kalau sebenarnya kayak kita ribut-ribut kemarin soal batik lah, terus ada reok lah, gitu-gitulah. Dan ternyata dibukakan nih informasinya bahwa ya kita memang negara serumpun kan ya, gap toleransi pun ya harusnya tinggi. Iya benar. Harusnya tinggi karena udah kayak kembar. Karena kalau misalnya dilihat dari sisi berantem ya Ban, kalau berantem tuh itu pointless gitu loh. Itu lu nggak dapat apa-apa kalau misalnya batik terus lu berantemin terus lu klaim. Karena itu ada identitinya kita. Iya benar. Ya udah gitu kan. Ya udah gitu loh. Tapi kalau misalnya lu toleransi terus habis itu kerjasama, lu bisa bikin industri batik terhadap kedua negara dengan motif yang berbeda, itu go internasional lebih tinggi. Oh yes, bener banget. Gitu loh Jay. Jadi kayak kalau misalnya bisa dilihat lebih wide lah, lebih luas lah, maksud cakupannya. Enggak, kalau lu emosian emang sudut pandangnya jadi kecil. Iya. Nah itu sih, jadi kayak pesannya buat masyarakat yang denger nih, ya gue ada rasa keberuntungan juga untuk dapat beasiswa di negara tetangga. Gitu loh, jadi kayak gue bisa lebih memahami lah Pak situasi di sana, karena biasanya orang yang emosian juga kayaknya belum pernah ke Malaysia deh. Iya sih. Kayaknya ya. Yang lagi nyulut api kayaknya belum pernah ke Malaysia deh. Buat kayak bersahabat maksudnya. Kalau visiting mungkin pernah mereka ya liburan. Tapi kalau bersahabat sama orangnya kayaknya belum deh. Iya. Benar. Terus kebudayaan batik, jalan-jalan di sana pasti ya dong. Pasti. Kayak ke tempat-tempat yang inilah kayak
punya histori lah, kayak Sepang kan, sirkuit Sepang tuh. Sepang, Sepang kesana juga kemarin. Ya, karena kita tamu negara ya, jadi dapat privilege Pan. Kita bener-bener bisa masuk ke pedok-pedoknya yang kayak lu bisa ngeliat pedoknya Rossi lah. Oh iya benar. Ya lu pedoknya Pedrosa lah, macam-macam kayak gitu. Terus kita bisa duduk di tribun termahal. Tribun termahal. Tribun termahal itu tuh bener, dia tribun termahalnya tuh aneh Pan. Gue pikir dulu kan, gue jujur gue belum pernah masuk kayak international circuit kayak gitu, nggak pernah. Iya. Ya kalau nonton pernah kan. Iya. Kalau dateng tuh gue nggak pernah. Waktu pas gue kesana dijelasin sama tour guide-nya Van. Kata dia tribun termahal itu bukan berada di dekatnya garis start. Oh bukan yang di depan pedok apa segala macam gitu ya? Iya. Gue pikir tuh awalnya itu yang paling mahal karena biasanya yang bos-bos besar kan di sono ya. Iya. Ya biasanya kalau lihat, gue lihat di film-film aja sih. Biasanya kan duduknya di sono. Ternyata tribun paling mahal itu di belokan pertama kan. Oh iya. Karena kan di Sepang tuh yang paling ikonik yang hairpin pertama kan. Hairpin pertama Pan. Ternyata di sono Pan yang paling mahal. Jadi kalau gue dulu mikir, wah gila nih bos-bos kaya-kaya nih yang duduk-duduk dekat garis start. Taunya gue salah anjay. Anjayani nggak boleh Anjayani sekarang. Nanti diciduk. Jadi makanya yang mahal itu ternyata di sono Pan. Akhirnya gue ke sono, foto gue di sana. Ya, Iya. Alhamdulillah kapan lagi kan. Mungkin gue tahu nih kenapa di tikungan pertama itu mahal, karena pada pelan sama kecelakaan Pan. Iya bener. Pelan sama kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu lumayan banyak. Jadi di sana yang photoshoot yang lumayan ikonik. Terus habis itu kalau misalnya lu juara 1 atau nggak ngebalap orang tuh kelihatan di sono. Iya benar. Jadi kenapa dia paling mahal? Karena atensinya paling besar di bagian sono. Terjadi banyak banget konflik-konfliknya. Iya benar. Nah gitu loh. Jadi kayak akhirnya gue tahu kan di sana. Terus habis itu gue dibolehin turun dari bisnya. Ya boleh foto-foto langsung di lapangannya lah ibaratnya. Karena belum ada yang race kan. Iya benar sih. Belum pas ada belum lu berangkat itu kan pas belum ini ya musim balap di sana ya. Belum musim balap. Udah selesai malahan. Dia udah series MotoGP-nya udah selesai. Jadi memang belum prepare semua. Karena kan F1 terakhir kalau nggak salah 2017 mereka di Malaysia. Habis itu udah kayak nggak ngambil seri Malaysia lagi deh. Itu gitulah pokoknya ya Sepang oke sih. Sama diliatin ini sistem kameranya, yang sistem kamera tercanggih di dunia. Oh. Iya kan kayak MotoGP kan memang harus kayak gitu kan. Jadi benar. Ada standarnya. Ada standarnya. Jadi namanya mau dipakai lapangannya buat dipakai MotoGP, buat F1 kan. Jadi kameranya canggih banget emang. Oh iya. Berarti kalau segala section. Berarti kalau lu boleh turun dari bis turnya itu. Iya. Berarti lu mampirin dong yang ke tempatnya si Simoncelli waktu Yes. Itu ya. Iya, gua datang almarhum. Oh. Iya benar. Gua memang itu jadi spotnya buat dikenang. Jadi ada tandanya kayak gitu, Pan. Ada tandanya di situ. Mungkin ya lu bisa cek Instagram gitu, rasanya ada deh. Gua foto waktu itu di sana. Karena dia agak sedikit di dekat belokan kayak gitu loh, Pan. Iya. Agak di bend kayak gitu di jalannya. Jadi kayak memang ada kayak tanda penghormatan. Tanda penghormatan. Buat Marco Simoncelli waktu meninggal di sana. Iya. Gitu. Seru ya teman-teman ya. Seru. Kalau misalnya ada yang nanya nih nanti, kalau mau ikutan kayak gitu kemana daftarnya? Kalau mau ikut itu sebenarnya ada namanya di Instagram, itu namanya PCMI Kalsel. Ya PCMI itu sebenarnya Purna Caraka Muda Indonesia. Jadi itu kayak komunitas, tapi khusus buat alumni. Yang menang beasiswa. Jadi kalau sudah selesai program nanti dilantik, Pak. Waktu pas dilantik udah jadi alumni. Karena sudah menuntaskan tugas negara. Nah itu ada di IG-nya PCMI Kalsel. Jadi PCMI itu banyak, ada PCMI Jakarta, PCMI Yogyakarta, gitu-gitu. Pokoknya tiap provinsi ada lah ya. Ada. Di 34 provinsi itu ada. Nah kita kebetulan kan karena Kalsel, jadi PCMI Kalsel. Nah itu biasanya info-info terkini buat kayak registrasi, pendaftaran, apapun itu bisa dapat dari sana. Dari sana ya. Ya alumni juga ntar yang ngelola buat next batch-nya lagi. Nah itu buat teman-teman yang dengerin atau pengen istilahnya merasakan perjalanan ke luar negeri kan ya. Yes. Bisa ikutan itu. Selain artinya berbicara soal entah itu politik atau bagaimana gitu kan. Jadi kayak ya disitulah tempatnya kalau memang seneng kan. Benar. Nah ini berbicara soal politik ini. Waduh. Ini bukan berapa waktu terakhir ini sih, kayaknya beberapa 2 tahun belakangan ini
seorang Yaski ini sering bacot berkelas. Waduh. Siap. Masalahnya kayak gue kan teman anak muda banyak kan bro ya. Yap. Jadi kayak mereka tuh pada ngomongin yang kayak ya masalah sosial ya. Kalau menurut gue sih biasa. Tapi ini ada satu orang nih Yap. ngomongin soal yang kayak ini orang nggak kepikiran loh, kayak bahas ekonomi lah, bahas politik lah. Gimana sih kayak tiba-tiba lu ngebacot tapi yang berkelas kayak gitu. Oke deh. Gimana Jadi tuh? mungkin gimana ya, bacot berkelas itu sebenarnya gue seneng ngebacot ya Pan ya. Ya. Gue emang seneng ngebacot. Cuman supaya nggak pointless. Karena materi gue tuh berat sebenarnya. Yes. Materi yang gue bawa tuh berat. Iya. Kayak anak umur 14 tahun tuh kalau ngerti tuh gila banget, hebat banget. Yes. Gitu loh. Karena bahasa tuh bener-bener politik yang luar negeri. Terus kadang ekonomi. Itu sebenarnya specialties gue sih Pan. Expertise-nya gue tuh emang di situ. Gue kan lulusan anak teknik ya Pan ya. Yes. Yang mostly teknik itu memang belajar sistemnya ekonomi sama bidang keteknikan lah, pembangunan. Kebetulan gue tekniknya berkaitan dengan energi. Jadi sebenarnya yang gue bahas itu kadang dibacot berkelas. Gue kasih nama tagline-nya kan bacot berkelas. Iya benar. Ya karena supaya orang ingat nih, gue ngebacot tapi berkelas nih, kualitinya gitu loh. Jadi memang mostly materinya materi itu semua, materi-materi yang kayak gitu isinya. Jadi kayak ibaratnya memang perpolitikan, ekonomi, energi, perkembangan apapun. Kemudian gue juga menang yang beasiswa itu, nah itu juga ngebantu gue kan, ngebantu gue buat ibaratnya lebih tajam, lebih tajam. Jadi kayak sebenarnya bacot berkelas itu memang menimbulkan efek multiply yang sangat banyak ke depannya. Ya kayak gitulah. Jadi kenapa gue bisa bahas itu? Ya kalau gue boleh bilang sih, kalau memang nggak kepikiran sama orang-orang, emang jurusan kuliah gue juga nggak pernah kepikiran sama orang-orang. Iya benar sih. Ya jurusan kuliah gue tuh kayak bener-bener apa ya, unik lah. Unik lah ibaratnya. Dan orang-orang belum tahu banyak ke situ. Ya, jurusan kuliah gue tuh belum tahu banyak orang memang. Jadi ngebahasnya memang di poin-poin sekitar itu. Mungkin politik itu nyambungnya dikarenakan biasanya kan kalau misalnya kita bahas tentang ekonomi, energi, terus kayak beberapa hal yang kayak gitu, biasanya kan nyangkut pautnya sama kebijakan. Iya benar. Nah, kebijakan yang punya siapa Pak? Pemerintah. Orang politik kan Pak? Iya benar. Akhirnya nyambungnya ke sono Pak. Nah gitu. Jadi sebenarnya chain aja, kayak nyambung aja semua. Tapi mostly-nya memang ekonomi, energi. Iya. Nah, gitu lah. Dan kayak lingkungan sama satu lagi. Iya lingkungan sih. Karena ya lu berteman sama siapa aja kan, termasuk kayak yang kita tahu sama almarhum Pak Wali Kota kan ya kan. Iya, alhamdulillah sama almarhum. Jadi kayak apa ya istilahnya, lu tuh kayak ngejembatanin ini anak muda kayak aduh ngomongin politik kayak aduh ribet kayak gimana, tapi ada lu tuh kayak jembatanin gitu bro. Kayak antara nih kalau lu pengen tahu calon pemimpin atau kayak gimana daerah lu ya di sini nih kayak gitu. Benar. Jadi kayak ya careness-nya pertama sih kan gara-gara anak muda itu kadang apatis. Iya sih. Apatis itu dia nggak peduli. Padahal kayak gini loh. Indonesia itu kan umur 17 tahun udah bisa nyoblos ya. Iya benar. Buat politik ya. Jadi dia tuh udah punya hak suara. Tapi dia ilmunya nggak ada Pak. Iya. Jadi akhirnya karena ilmunya bukan ilmu yang nggak ada sih, ilmunya kurang lah. Ketika ilmu dia kurang, akhirnya milih-milih sesuatu itu sembarangan. Kayak gitu. Oke lah kalau misalnya dia mikir apaan sih suara gue tuh nggak terlalu berpengaruh gitu. Iya benar. Anggaplah kayak gitu. Tapi apapun jenisnya kalau kita ngomongin statistik matematika ya. Iya. Satu suara tuh tetap ada persenannya. Benar. Walaupun cuma 0,00000 berapa persen gitu. Iya benar yang. Tapi tetap terhargai gitu. Nah itu yang masih belum bisa dimengerti sama anak-anak muda yang mostly-nya ketika dia start turun ke 17 tahun menuju ke 22 tahun aja dengan jangka umur 5 tahun itu dia masih sifatnya apatis terhadap politik. Iya kayak nggak mau belajar karena mungkin banyak pikiran yang lain ya. Iya benar. Fokus mau kuliah, fokus mau jenjang karir, pacaran sakit hati, gitu kan, dibodohin, gitu lah. Pokoknya main TikTok nggak tahu sih. Iya bisa jadi. Ya pokoknya itulah. Jadi akhirnya kalau bisa jangan sampai apatis lagi. Iya, benar, mungkin gue ngerasain itu waktu pas generasi gue ya. Kayak gitu. Jadi generasi kita lah ya. Ya generasi yang di bawah ini ya kalau bisa jangan. Iya benar. That's why gue juga harus bisa berbicara dan mengedukasi itu semakin sering, semakin dengan gaya yang bahasa yang mudah dimengerti, macam-macam. Iya. Gitu. Kadang kalau kita berbicara tuh bahasa sih. Kayak yang gue pelajari di kampus gue ya, kampus bahasa kayak gitu ya emang
cara kita penyampaian bahasa pun ya kadang-kadang ada bisa ini maksud kita kayak gini tapi orang nangkepnya lain, ya mungkin ada miskomunikasi di situ ya, penyampaiannya kadang-kadang ya gimana gitu kan ya. Benar. Jadi harapan gue sih sebenarnya itu aja. Kenapa gue bahas yang kemungkinan kata orang berat, padahal inti utamanya itu ada misi suci. Waduh, misi suci. Berarti untuk memberikan edukasi yang penting bagi generasi muda ke depan. Kalau Sung Gokong kan dia nakal ya. Kalau lu kan nakal juga nih, tapi gue nakalnya apa ya? Gue nakalnya kayaknya numpahin kopi orang lah. Minimal itu aja lah. Aduh. Ya. Nah, itu tadi ya ada korelasinya kan ya. Ya, dari ada korelasinya. Bacot berkelas terus ke PCMI. Dan kalau misalnya teman-teman setahu gue nih kan dulu pernah istilahnya kita berada di komunitas yang sama kan. Oh iya benar. Terus habis itu kayak kita jauh lah dari komunitas itu. At that time. Kayak tapi ini gue boleh cerita ya. Cerita. Jadi pas waktu lu jauh dari komunitas tuh kayak gue ngerasa hampa bro, beneran. Kayak siapa sih yang bisa jadi panutan gue kayak gitu kan. Waduh. Maksudnya kayak ya gue nggak sembarangan ngomong kalau lu jadi mentor kayak gitu kan. Jadi kayak aduh siapa sih yang jadi panutan gue, dan kayak I'm lost kayak gitu loh. Waduh. I'm lost. Yep. Dan tiba-tiba pada saat kita dulu pernah, kalau nggak salah lu pernah ngomong deh sama gue kayak gue tuh pengen deh Van, kayak ini ada orang mau bikin komunitas tapi kayak gue pengen kayak komunitas tuh ada guidelines-nya kayak gitu loh. Oke. Itu gimana tuh? Ya belum panjang lebar tuh kita ngomongnya pas itu tuh. Yang lu maksud guidelines kayak gimana dulu nih? Maksudnya kayak komunitas yang baik itu kayak gini. Oke. Iya. Tapi ini mau bahas komunitas yang secara general apa spesifik yang memang pernah kita join bareng nih? Kita mulai dulu yang general kali ya. Yang general. Lebih enaknya dulu ya. Oke. Baru nanti agak spesifik ke bawah. Kalau general sih sebenarnya guidelines community itu kan yang penting memang sebenarnya punya ide dulu ya. Jadi ideasnya tuh apa gitu. Kenapa lu mau bikin community itu? Gerakan itu tuh buat apa? Ada sisi positifnya apa enggak? Iya benar. Ya kalau kita ngomong tuh visi misi lah. Iya benar. Nah, jadi kayak visinya lu buat si komunitas ini jadi apa? Terus misinya apaan? Gitu loh, misinya apaan? Jadi udah itu jadi haluan lu. Iya. Itu haluan lu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya komunitasnya melindungi satwa, misinya nih. Iya. Berarti visinya adalah mencegah kepunahan satwa. Nah, nyambung itu kan analogi yang paling gampang. Yes. Kalau mau bikin komunitas, misalnya kayak gitu. Nah, jadi guideline-nya salah satu itu, terus habis itu bikin core team. Jadi kayak tim utama lu tuh siapa yang bisa diajak discuss, bisa diajak bagi tugas, semangatnya sama. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya itu udah dapet, paling sisanya bakalan ngikutin. Tapi guidelines utama tuh adalah visi misi sama member core team. Iya, benar. Yang memang satu semangat lah. Iya. Satu semangat, satu payung. Kayak gitulah bentuknya. Paling yang spesifiknya, yang teknisnya ya. Yang teknisnya nanti itu akan jalan sih. Kayak gimana cara rekrutmennya, bikin rules and regulation. Ya, benar. Gitu. Siapa yang marketingnya? Maksudnya marketing itu memperbesar namanya. Ya, benar. Gitu-gitulah. Ya, benar. Karena pada saat kita dulu di komunitas yang sama kan ya kurang lebih seperti itu juga kan. Yes, benar. Karena memang tahapannya harus seperti itu. Dari awalnya yang waduh dulu itu sampai ini ya orang bilang ngapain sih lari-lari kayak gitu kan, nggak jelas banget ya. Aduh dibilang apa nih? Komunitas alay. Komunitas alay ya kan kayak gitu. Ngapain kan? Jadi gue inget tuh 2014 akhir kayaknya gue pernah diteriakin kayak gitu. Komunitas alay nih ngapain nih lari-lari. Ya tapi kan kita cuek karena ada visi misi tadi. Iya benar. Kalau udah visi misinya udah jelas, alasan kayak begitu tuh ya we don't give a shit lah. Iya benar sih. Iya kayak apa ya
orang ngomong begitu karena kayak ya balik tadi karena Iya. dia belum ada di dalam kayak Iya. gitu kan, belum tahu kayak gimana rasanya Nah, kan. karena emang kalau misalnya mau bikin jadi seorang game changer itu mental paling utama ya kayak begitu. Iya. Tahan dihina dulu. Mm-mm. Kalau udah tahan dihina udahlah gampang lah. Iya, apalagi kayak ngomong Bukan dihina sih tapi diraguin. diragukan ya. Jadi kayak ada yang pernah ngomong gitu, kalau misalnya mau ikut lari nggak kayak gitu, nggak, gue lari dari kenyataan aja kayak gitu kan. Oh iya benar. Nah, kayak itu tuh gitu-gitu. kayak itu tuh kayak ya udahlah kayak Iya, gitu kan. kita kayak udah ya udahlah kalau itu jokes lu ya udahlah ya udahlah ya. ya udahlah ya Benar. udah keseringan ya jokes yang macam kayak gitu tuh udah keseringan, tapi kalau bagi dia rame ya udahlah. Kalau gue sih nggak terlalu banyak masalah ini. Iya sih. Itu Sama. apa renyah-renyah rempeyek lah kalau misalnya gue kelahi cuman gara-gara itu kan. Iya sih benar. Iya, jadi kayak ngalur aja, ya udah paling diajak ketawa aja. Ya, benar sih. Kayak awal-awal juga gue dulu pas ikut komunitas tuh kayak gitu ya, kayak Iya. apaan sih kayak gini. Tapi pada saat dia lu bilang kayak "Ya udahlah tuh biarin aja kayak biarin itu aja. suara-suara sumbang orang-orang kayak gitu. Karena kayak kita tuh masih punya waktu yang lain buat berfokus gitu. Iya benar. Daripada ngobrolin yang kayak begitu. Iya benar sih. Jadi kayak apa ya, membesarkan komunitas tuh memang ya bukan dari seorang leadernya tapi kayak orang-orang yang di dalamnya kan. Yes, benar. Karena yang bikin komunitas besar itu sebenarnya adalah member. Iya benar. Leader itu cukup buat memang mengarahin aja. Mm-mm. Karena visi misi tadi kan, balik lagi ke visi misi. Kalau visi misinya apa, Mm-mm. ya anak-anak yang member itu siapa yang ngarahin untuk menuju ke visi misi itu leadernya. Iya sih. Jadi leader itu nggak perlu gede-gede amat, maksudnya kayak blow up banget, nggak perlu. Yang penting dia nakoda kapal kan. Iya benar sih. Jadi nggak perlu disorot, nggak perlu terlalu disorot, tapi ya itu kayak Iya. ibaratnya kalau kapalnya harusnya ke kanan, tapi belok ke kiri karena ombak, ya lo harus mikirin supaya gimana ke kanan. Iya sih. Gitu kan. Benar. Ibaratnya. Jadi Makanya- leader ke arah sana aja sih. Makanya pada saat yang kayak aduh, kayak gue ngerasa kayak aduh nakoda gue nggak ada nih, jadi kayak gue harus kemana nih ya, gue harus kemana gitu. Dan Oleng gua- ya, oleng ya. Iya, jadi pada saat kayak ada orang baru kan ya semua perlu penyesuaian ya, kayak Yap. ibaratnya kayak orang pacaran aja kayak gitu kan. Yap. Pada saat lu ketemu orang baru kan lu mesti penyesuaian dulu sama Yap. dia, kayak gimana, apakah sesuai dengan obrolannya, apakah sesuai dengan ukurannya, maksudnya ukuran isi kepala ya. Iya benar. Nah, jadi bukan yang lain, lu mikir yang lain gue tabok. Nggak tahu nih urusan yang denger aja. Lanjut. Jadi kayak ya udahlah kayak mungkin sampai tugas gue sampai di situ juga, kayak ngebimbing anak-anak ya, anak-anak lari lo ya anak lari gue juga kan. Jadi kayak Yap. sampai situ ya udahlah, kita bikin satu yang baru lagi. Dan Yap. terakhir kita terakhir bikin acara ya. Kita terakhir bikin acara benar. Trakas kalau nggak salah, Trakas Iya. Trakas Challenge tuh. Trail Runner Kalsel. Iya. Ya, bikin apa? Bikin event lah, event Iya. yang nggak bisa dibilang besar, nggak bisa dibilang kecil juga. Uh-uh. Ya ibaratnya standar lah Iya. buat event pertama trail running lah. Ibaratnya di bumi Kalimantan Selatan. Iya benar. Buat mempertemukan beberapa komunitas yang baru tumbuh di sekitaran kabupaten. Iya benar. Gitu. Di 13 kabupaten khususnya. Dan pada saat Yaski ngomong kayak gitu, Pan jadi panitia siap, gua nggak mikir 1-2, gua nggak tahu job desk-nya apa, ya udah jalan Pan. Ya udah jalan dulu kayak gitu. Nah, terakhir nih mungkin pesan nih buat anak-anak muda kan biasanya kalau kita udah ngobrolin banyak nih, udah dari yang gimana lu ke Malaysia ngobrol politik, dan mungkin ada yang pengen bikin komunitas kayak gitu. Pesan lu buat lu kan mewakili anak muda nih, meskipun lu udah mulai berumur nih. Yap. Mulai berumur. Iya deh. Tapi masih pemuda gua cuy. Oh iya, muda. Ya kan, range umurnya masih sama, belum nikah. Oh, Jadi oke. masih pemuda gua. Hashtag menolak tua ya kan. Oke. Sedih banget anjay. Anjayani. Sorry. Jangan ntar gerbek. Ya, disclaimer dulu, disclaimer. Disclaimer. Pesannya apa nih? Pesannya buat generasi-generasi selanjutnya, atau enggak generasi gua lah minimal. Generasi gua ya lo harus keep updating lah. Nah, Karena dunia ini sekarang udah berbeda jauh. Maksudnya berbeda jauh, dulu orang-orang desa tuh nggak pernah ngerti smartphone. yep. Sekarang tuh orang desa udah ngerti smartphone, internet. Hmm. Dulu orang beranggapan pulsa adalah segalanya. Sekarang adalah paket data. Bener banget. Nah, itu adalah tanda bukti dunia ini sebenarnya lagi berputar sangat cepat. Yep.
karena transisi generasinya lebih cepat dan ilmu pengetahuan pun harus di-upgrade, Pak. Benar. Jadi kalau misalnya lu tetap stuck seperti ilmu pengetahuan yang dibawa oleh generasi sebelumnya, itu agak ketinggalan. Ya ibaratnya kereta udah nyampe di stasiun selanjutnya, lu baru nyampe diantar bokap nyokap lu di stasiun sebelumnya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi udah lewat. Jadi lu harus nunggu kereta berikutnya lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Iya. Lu harus berada di mana lu sudah stay di stasiunnya, baru kereta masa depan itu tiba-tiba nongol. Jadi lu udah siap buat menangkap itu. Tinggal masuk kayak gitu. Nah, jadi harapan gue tuh pesan gue tuh buat teman-teman yang generasi gue atau enggak makin yang di bawah gue. Yang selanjutnya ini keep updating lah tentang ilmu pengetahuan lu. Sekarang tuh udah bisa googling. Iya, benar. Buku pun nggak perlu beli, kadang bisa download electronic book. Iya. Jadi PDF kayak lah ya. PDF. Jadi kayak semua tuh dimudahkan sebenarnya. Tinggal niatnya. Dulu orang sulit tapi niatnya besar, Pan. Iya. Sekarang tuh mudah, jangan sampai niatnya turun. Gitu loh. Jadi kayak sekarang itu mudah, niatnya harus juga lebih besar. Oke. Jadi generasinya udah lumayan bagus dan itu berlaku untuk segala bidang. Mau tentang politik, ekonomi, apapun passion lu. Iya. Ini rules yang memang harus diikutin nih. Kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu pesan gue sih buat teman-teman ke depannya. Oke. Kata guru bahasa Indonesia gue yang di SMA, beliau kayaknya udah pensiun sekarang. Yang paling gue ingat nasihatnya adalah dia ngomong sebelum gue lulus dari SMA adalah sukses adalah hak kita. Wes. Itu besar banget karena menurut gua berarti sukses itu di tangan kita, bukan di tangan orang. Kalaupun gua gagal, ada hak gua di sana. Ya, benar. Dan gua harus tetap ngejar sukses itu. Iya. Itu adalah salah satu nasihat sebelum gua lulus SMA. Dan itu yang gua pakai sampai sekarang. Kalau lu lihat mungkin gua ya bisa dibilang ada prestasinya lah sampai internasional. Iya, benar. Itu kurang lebih karena nasihat dari guru gua juga. Guru gua di SMA waktu itu dia ngomong itu karena menurut gua sendiri pencapaian itu hak gua. Iya, benar. Dan gua harus bisa dapat itu karena itu hak gua, cuy. Gua sudah melaksanakan kewajibannya. Misal gua udah ngikutin kompetisinya, alurnya kompetisi, hak gua adalah menang. Yes. Makanya gua ambil. Nah, itu adalah nasihat yang paling terpenting. Sukses adalah hak kita. Oke, pokoknya ada juga kayak quotes, habiskan jatah gagalmu pada saat muda. Yes, dan pada saat lu udah tua nanti lu menikmati suksesnya. Benar. Mungkin Mungkin gagalnya juga ada, cuman gagalnya nggak akan separah ketika muda. yes, benar. Jadi kayak ya udah kalau lu udah tua, lu udah sukses, lu santai aja menikmati hidup kan. Yes. Oke. Sangat menarik sekali obrolannya dengan Yaski, tapi karena keterbatasan waktu kan. Iya. Ini podcastnya nggak 10 jam gini Sabian ya? Waduh, kalau 10 jam yang dengerin panas, Pak. Mungkin denger apa ya? 10 jam atau nggak Mipan Zuzuzu 5 jam? Nggak kayak begitu ya podcast ini ya? Kita kalau podcast Pojok Kongo. Pojok Kongo itu artinya pojok kopi dan ngobrol. Makanya kita di pojokan nih. Oke, pojok dan Kongo ya. Ngopi Anda dan ngobrol sama gue. Ngobrol kan. Jadi kayak makanya tempatnya di pojokan. Iya. Ya udah berarti ntar carinya di pojokan terus ya, Ban ya. Tapi jangan seringan mojok ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih banget nih buat Yaski sudah Sama-sama. mau hadir di ruang dengar Pojok Kongo, dan semoga teman-teman yang dengar bisa terinspirasi lah. Artinya bahwa kita anak muda itu jangan sampai apatis dalam hal apapun sebenarnya. Dalam hal perkembangan apapun. dunia pun jangan Jangan pernah apatis. Oke. Tetap careness aja. Kalau nggak expert nggak masalah. Oke. Tapi tetap update aja. Ya, tetap Gitu. update ya. Keep update. Ya, apa tadi keep update ya? Ya keep update your ideas lah. Keep update your ideas. Ya, your brain also. Ya, your brain also ya. Jangan artinya kita merasa jadi kayak katak dalam tempurung kan ya. Ya benar. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yaski Hafizana, dan terima kasih juga untuk Langit Biru .bjb ya. Langit Sudah Biru. artinya meminjamkan tempat nih, tempatnya minjem. Udah ngobrol minjem lagi.
Oke, dan jangan lupa kalau buat teman-teman pengen follow Instagramnya Yaski, ada apa namanya? @avisenatur. Oke, agak susah ya, jadi nanti lihat di ini aja, jadi deskripsi ada lah. Jadi teman-teman kalau misalnya belum dengar di Spotify, bisa sambil dengerin juga di kanal YouTube-nya saya nanti ya. Oke. Terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.